Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 pengedar sabu-sabu dibekuk polisi saat melintas di Jalan Desa Gunung Mulia, Kampar. Bersama tersangka, polisi menyita 8,5 gram sabu-sabu siap edar. Seorang pencuri membobol sebuah kios di Jalan MT Haryono Karimun. Tersangka kemudian ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di sebuah hotel. Puluhan lapak pedagang di Pekanbaru dirobohkan Satpol PP karena mengganggu ketertiban umum. Kebakaran rumah kontrakan mengakibatkan 1 orang tewas dan 4 korban lain menderita luka bakar di Jalan Melur, Pekanbaru, Riau, Jumat 21 November. Api cepat membesar karena cuaca panas dan tiupan angin kencang. Kebakaran baru dapat dipadamkan setelah 3 petak rumah kontrakan rata dengan tanah. 1 orang penghuni rumah tewas terjebak di dalam rumah, sementara 4 korban lain menderita luka bakar. Korban meninggal kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk diotopsi. Peristiwa kebakaran yang menimbulkan korban jiwa itu meninggalkan duka bagi keluarga yang tak henti menangis saat jenazah dievakuasi. Eksekusi sebuah rumah mewah diwarnai kericuhan antara aparat dan ahli waris di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu 22 November. Ahli waris yang mengklaim sebagai pemilik rumah yang sah berupaya menghalangi petugas jurusita dan mempertanyakan surat putusan pengadilan. Beberapa orang terpaksa dibawa aparat keamanan menggunakan mobil patroli. Meski mendapat perlawanan dari ahli waris, namun petugas pengadilan negeri tetap melakukan pengosongan rumah yang dikawal ketat aparat keamanan. Perebutan rumah ini bermula ketika pengadilan memutuskan PT Igata selaku perusahaan pengembang dinyatakan pilot, sehingga rumah dan asetnya dilelang. Seorang murid sekolah dasar meninggal diduga akibat korban perundungan yang dilakukan oleh temannya di Pekanbaru, Riau, Minggu 23 November. Korban bernama Muhammad Abdul Rohid meninggal usai dipukul teman sekolahnya yang sudah berulang sejak 3 bulan terakhir. Puncaknya pada Kamis 20 November 2025 ditendang di bagian kepala hingga korban menderita luka lebam dan lumpuh dan akhirnya meninggal. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru masih mengumpulkan keterangan guru dan saksi-saksi terhadap dugaan perundungan tersebut. Kepergian korban untuk selamanya meninggalkan duka mendalam bagi orang tua dan kerabat.
Seorang ibu rumah tangga atau IRT tersangka pengedar sabu-sabu ditangkap polisi di depan sebuah warung di Jalan Agus Salim, Pekanbaru, Riau, Senin 24 November. Saat penangkapan, tersangka berinisial YL berkilah tidak memiliki barang bukti sabu-sabu. Namun setelah digeledah petugas, ditemukan 2 dompet berisi sabu-sabu siap edar yang disembunyikan dalam lipatan pakaian yang dikenakannya. Jumlah barang bukti yang disita yakni sebanyak 82 paket sabu-sabu dengan berat total 18,9 gram. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka kemudian dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru. Seorang tersangka pembunuh yang buron selama 16 hari ditangkap tim opsional Polres Bintan Kepulauan Riau Rabu 26 November. Tersangka bernama Yusril yang bekerja sebagai nelayan ditangkap saat kembali dari melaut di kota Kijang. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka kemudian dibawa ke kantor Polres Bintan. Pembunuhan terjadi pada awal November lalu dipicu hutang piutang. Korban bernama Amizan dihabisi dengan tusukan membabi buta hingga 17 liang. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Riau Kepri hari ini. Jangan lupa, pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Didi Rahmansyah berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.